Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yosin Natalia, NIM 1814080040 dari Tadris IPA Fisika Fakultas Tarbiyah Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Ini merupakan tugas metodologi penelitian dengan dosen pengampu Ibu Dr. Milyasari SPD MSI. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari materi topik 5, yaitu tentang bab 4. Kali ini kita akan membahas mengenai bab 5. Yang pertama terdapat pada bab 5 pada laporan penelitian, yaitu kesimpulan. Baiklah, kali ini yang pertama kita akan membahas mengenai cara menyusun kesimpulan dengan contoh. Kesimpulan penelitian adalah pernyataan singkat tentang hasil analisis deskripsi dan pembahasan tentang hasil pengetesan hipotesis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Keseluruhan jawaban hanya terfokus pada ruang lingkup pertanyaan dan jumlah jawaban disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah yang diajukan. Pada bagian kesimpulan ini, peneliti dapat menyampaikan ringkasan hasil yang dianggap penting dengan tidak menggunakan bahasa statistik lagi. Peneliti dianjurkan menguraikan hasil analisis data dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca maupun oleh orang yang berkepentingan. Oleh karena itu, beberapa istilah seperti nilai signifikan, kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2 ditolak atau diterimanya. Suatu analisis diganti dengan bahasa yang mudah dipahami sehingga orang lain, termasuk para pembaca dan para pengambil keputusan, dapat mengerti dan menggunakan secara tepat. Tujuan penarikan kesimpulan adalah untuk memberikan kesempatan dan informasi kepada para pembaca guna mengetahui secara cepat tentang apa hasil akhir yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Cara membuat kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan penelitian berisi tentang jawaban untuk pertanyaan yang diajukan pada rumusan masalah penelitian, biasanya berada pada bab 1. Yang kedua, kesimpulan penelitian berkaitan dengan tujuan penelitian, hipotesis penelitian, dan hasil penelitian. Yang ketiga, kesimpulan penelitian bukan ringkasan atau intisari dari suatu penelitian, tetapi merupakan kaitan logis dari konsep berpikir deduktif ke arah generalisasi. Yang keempat, kesimpulan penelitian bukan kesimpulan statistik. Yaitu unsur-unsur dalam penarikan kesimpulan. Yang pertama, penulis harus dan hanya menjawab masalah dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan pada pendahuluan. Yang kedua, penulis harus membedakan dugaan, temuan, dan apa kesimpulan hasil studi. Yang ketiga, pernyataan kesimpulan harus dilakukan secara cermat dan hati-hati. Yang keempat, kesimpulan dapat memuat uraian yang lebih luas dan mudah dibaca. Yang kelima, dalam penarikan kesimpulan penulis harus kritis dengan memperhatikan apa kesimpulan yang dibuat dapat diartikan lain. Yang keenam, tulislah kesimpulan dalam 1 atau 2 paragraf. Untuk pola rangkaian penelitian, kesimpulan diartikan juga pada setiap subjudul penelitian. Selanjutnya kita akan membahas mengenai implikasi dan saran. Implikasi adalah efek atau dampak yang dihasilkan ketika suatu objek diberi perlakuan secara sengaja atau tidak sengaja. Implikasi berfungsi membandingkan antara hasil penelitian yang lalu dengan hasil penelitian yang baru dilakukan. Macam-macam implikasi, yaitu implikasi teoritis. Pada bagian ini, peneliti menyajikan gambar lengkap mengenai implikasi teorika dari penelitian ini. Selanjutnya, implikasi manajerial. Pada bagian ini, peneliti menyajikan berbagai implikasi kebijakan yang dapat dihubungkan dengan temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian. Implikasi mengenai manajerial memberikan kontribusi praksis bagi manajemen. Yang ketiga, implikasi metodologi. Bagian ini bersifat opsional dan menyajikan refleks penulis mengenai metodologi yang digunakan dalam penelitiannya. Selanjutnya yaitu saran. Saran adalah suatu yang diberikan kepada pembaca yang didasarkan atas hasil penemuan dalam studi yang telah dilakukan dan bukan berupa pendapat atau tinjauan idealis peneliti-peneliti. Saran hanya berisi rekomendasi yang dirumuskan oleh peneliti, namun bukan menjawab permasalahan dalam pokok penelitian. Saran dirumuskan berdasarkan penelusuran yang menurut penulis dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan kedekatan objek. Saran hanya berisi rekomendasi yang
dirumuskan oleh peneliti umum, bukan untuk menjawab permasalahan dalam pokok penelitian. Dalam merumuskan kesimpulan dan saran, maka terlebih dahulu untuk melihat ataupun merujuk pada masalah dan tujuan utama penelitian. Kemudian disusun dengan ringkasan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah dan tujuan utama penelitian tersebut. Keterbatasan penelitian digunakan untuk memaparkan hal-hal atau variabel yang sebenarnya tercakup dalam keluasan lingkup penelitian, tetapi karena adanya kesulitan metodologis tertentu sehingga di luar penelitian. Pada keterbatasan penelitian dapat memberikan hasil pada pengujian model penelitian. Saran yang diajukan hendaknya saran yang konstruksif dengan mengacu terpenuhnya beberapa persyaratan. Saran yang baik antara lain, yang pertama, diuraikan secara singkat dengan bahasa yang jelas, mempunyai sasaran objek yang jelas, disertai dengan tindakan operasional, disertai dengan kriteria indikator keberhasilan, berupa imbauan untuk melakukan penelitian sejenisnya yang menekankan pada pendalaman. Baiklah, selanjutnya saya akan memberikan contoh tentang kesimpulan, implikasi, dan saran. Yang mana judul jurnal yang saya ambil yaitu Pengaruh Pembelajaran Kooperatif Terhadap Hasil Belajar Siswa. Kesimpulannya, metode pembelajaran kooperatif mempunyai manfaat yang besar dalam pembelajaran. Metode pembelajaran kooperatif dapat digunakan sebagai strategi pengajaran alternatif, di mana pelajar dapat memperoleh manfaat yang terpadu antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Selain itu, model pembelajaran ini telah terbukti dapat dipergunakan dalam berbagai mata pelajaran dan berbagai usia. Selain itu, banyak bukti-bukti nyata tentang keberhasilan pendekatan ini, dan masyarakat ataupun para stakeholders pendidikan semakin menyadari pentingnya para siswa berlatih berpikir, memecahkan masalah, serta menggabungkan kemampuan dan keahlian. Implikasinya, penelitian yang dilakukan merupakan suatu eksperimen di mana hasil yang diperoleh diharapkan dapat dijadikan suatu parameter. Dapat dipastikan bahwa hasil dari penelitian ini memiliki implikasi yang positif bagi berbagai pihak yang tersangkut di dalam penelitian ini. Implikasi yang lain adalah mengenai peningkatan hasil prestasi belajar yang diperoleh dalam penelitian ini. Peningkatan hasil belajar tersebut akan berbeda-beda. Tinggi atau rendahnya peningkatan ini tergantung pada karakter dari berbagai model pembelajaran yang bervariasi di dunia pendidikan. Sarannya yaitu bagi pihak guru, mata diklat yang sangat berperan penting dalam proses pembelajaran disarankan dapat mengaplikasikan proses pembelajaran dengan menggunakan model cooperative learning, pada umumnya menggunakan teknik Jigsaw. Ini merupakan satu contoh mengenai kesimpulan, implikasi, beserta saran. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai topik ini. Saya ucapkan terima kasih.